Ya, silakan masuk. Ya. Permisi ya, Pak. Area yang cenderung itu ya. Iya, Pak. Silakan duduk, Pak. Ya, Silakan duduk. makasih. Habis dari mana tadi, Rel? Saya habis dari mall. Habis dari mall. Ngapain di mall? Shopping saya sama teman-teman tadi. Beli apa aja tuh? Saya ada beli kaos. Terus ada beli charger HP, soalnya rusak nih saya. Oh, bener bener rusak. Iya. Habis berapa tuh tadi? Segitu? Saya nggak terlalu ngeliat harganya, Pak. Baik. Waduh. Terus tadi maunya di mana? Maunya Di Pakuan. di Papua. Bagus juga ya maunya. Bagus, Pak, bagus. Lengkap. Saya suka makanya. Terus gimana nih kabarmu nih? Baik kah? Sehat atau capek? Karena kan kamu kelas 3 kan? Tidak ada. Ya, stres-stresnya itu ya? Ya, benar banget. Tapi ya puji Tuhan saya sehat-sehat aja sih. Kalau ya kesehatan ya sehat-sehat, cuman ya benar capek sih. Capek banget. Nyiapin semuanya. Terus apa yang biasanya kamu lakukan sih kalau capek gitu? Mainan HP kan? Mainan TikTok atau mainan game? Ya, saya suka nonton TikTok. Jadi saya apa ya, walaupun sakit mata ya, tapi ya tetap menghilangkan Sebagai hiburan gitu ya? Ya, jadi saya nggak capek-capek banget sih kalau bisa terhibur dengan TikTok. Nah, terus nih, apa nih yang bawa Aren itu datang ke Bapak hari ini? Ini Pak, jadi saya itu mau hubungi Bapak, soalnya saya rasa saya itu ada suatu masalah yang saya rasa nggak bisa saya selesaikan sendiri. Masalahnya nggak bisa kamu selesaikan. Ya, Masalahnya itu terkait apa ya? ya terkait masalah masih sama orang tua. Sama orang tua? Ya, sama saya jadi kayak gimana ya Pak, saya bilangnya kayak Tidak apa-apa, tenang aja. Jadi di sini tuh Bapak tuh sebagai fasilitator kamu. Jadi kamu nggak perlu kayak ragu, bimbang untuk cerita. Ini kamu konseling pertama kali atau sebelumnya udah pernah konseling? ini baru pertama kali Pak, makanya saya agak Takut, bingung mau ya. bahas apa. Jadi nggak perlu takut, nanti kamu ngomong aja sesuai yang ada di pikiran kamu, yang ada di benak kamu, yang ada di mulut kamu, diomongin semua aja Pak. Makanya di sini Bapak juga tetap profesional. Bapak akan menjalankan kerahasiaan, proses asas kerahasiaan di konseling. Jadi kamu nggak perlu takut kalau misalnya nanti kalau takut nih, nanti kalau aku cerita ke Pak Rindra nanti ceritanya bakal sebelah kemana-mana. Enggak, di sini cuma Bapak tuh sekedar membantu, memfasilitasi kamu biar kamu tuh bisa menemukan solusi sebelum nanti malah takutnya nanti masalah itu malah kamu apa namanya menjadi ruwet lah di akhir seperti itu. Nah kalau boleh tahu nih, kita coba perdalam lagi ya. Ya. Tadi katanya kamu terkait dengan orang tua itu kenapa tuh sama orang tua kamu? Saya itu kayak kurang suka sih Pak sama orang tua saya, kayak Orang tua kamu? bikin bete aja lah mereka. Kenapa kamu bikin bete? Soalnya mereka itu kerja nggak tahu waktu, nggak pernah pulang tuh pasti sampai malam banget, sampai jam 8, jam 9. Jadi kadang saya itu rasanya nggak punya waktu dari mereka, nggak punya waktu sama mereka. Terus kayak mereka tuh nggak ngasih perhatian gitu loh Pak ke saya. Jadi saya merasa kesepian kalau di rumah, soalnya ngomong sama siapa juga nggak ada. Kamu anak dua ya? Ya, saya anak tunggal, jadi nggak ada teman di rumah. Berarti kamu kan merasa kesepian gitu ya? Terus biasanya apa sih yang kamu lakukan buat mengisi rasa kesepian itu? Saya sih kadang ya ini shopping sama teman-teman. Terus kadang saya olahraga. Wih, olahraga apa itu? Ya saya suka badminton. Lari-lari ngaji itu? Kalau nge-gym saya Kurang capek suka banget. banget. Soalnya sukanya badminton yang cuma main-main aja gitu. Itu capek banget gak sih Bapak itu? Karena dulu kayak gitu capek banget ya. Ya. Padahal belum satu partner gitu. Saya kan badminton, tapi kenapa ya saya kalau main badminton itu kerasa lebih enak aja, lebih jalan aja. Lebih bugar gitu Ya, benar. Tadi apa ya? Nonton bioskop. Nonton bioskop juga. Terus shopping. Nah itu biasanya kamu lakukan itu misalnya seminggu 3 kali atau seminggu 2 kali atau malah setiap hari? Sih tiap hari ya Pak, cuman yo nggak
semuanya setiap hari itu saya beli barang tuh enggak sih, cuman pasti keluar tiap hari Tiap tiap hari. sekolah ya. Itu pasti ke mall atau pasti ada tujuan lainnya kayak gitu? Oh, pasti ada tujuan lain sih, kadang kan teman-teman saya itu kan suka kuliner, jadi kadang mereka kalau nemu tempat baru itu diajakin kayak ayo kita cobain kafe ini yuk, resto ini yuk gitu. Jadi sekarang kayak ya sama mereka bareng-bareng ke mall, ke Berarti nggak restoran. mesti ke mall terus gitu ya? Enggak. Terus selanjutnya kan tadi kamu bilang kamu merasa kesepian karena orang tua kamu itu tidak ada waktu buat kamu, karena orang tua kamu kan tadi sibuk kerja. Selain itu ada nggak sih yang tidak kamu suka dari orang tua kamu? Kenapa kok Saya masih apa takut? ya, saya mikirinnya tuh sedih tuh Pak, nggak tahu Iya. kenapa kayak sebenarnya tuh biasa aja, cuman Biasa. soalnya kan dari kecil sudah kayak gini, tapi kayak saya semakin makin gede ini, jadi saya makin mikir orang tua saya itu kan orangnya kayak memaksakan pilihan mereka, kayak mereka tuh hidup saya ini selalu mereka arahin gitu loh Pak, nggak pernah saya yang mengarahkan hidup saya gitu. Berarti kalau misalnya diarahin itu berarti kayak misalnya kamu mau masuk SMP nih, mesti ayah ibu kamu yang ngarahin kamu, misalnya, "Oh, kamu harus masuk SMP sini, kamu harus masuk SMP sini gitu." SMA juga kayak gitu. Ya ini saya pilihan orang tua saya ini sebenarnya. Gitu. Terus bagaimana kayak itu? Nah, apa ya? Itu juga jadi kayak orang tua saya itu selalu ngarahin hidup saya, kayak saya mau apa, tapi mereka mau apa, nah itu harus saya ikutin gitu loh Pak. Kan waktu saya kecil ya nggak masalah, karena kan saya emang juga nggak punya, dulu tuh saya tuh nggak punya keinginan besar buat apa tuh nggak ada. Jadi saya ikutin orang tua saya, oh iya ma, oh iya Pak, misalnya saya juga ya ikut-ikut aja, saya kan nggak suka apa-apa. Nah tapi karena saya sudah gede, saya jadi mikir kayak saya itu punya kok hal yang saya mau, saya punya hal yang ingin saya capai gitu loh. Tapi karena orang tua saya selalu maksa saya untuk ngikutin pilihan mereka, saya sampai-sampai nggak bisa mencapai hal yang saya ingin itu loh Pak. Gitu. Baik, kalau boleh tahu emang apa nih yang dipaksain ke kamu? Apa sih? Banyak banget sih Pak sebenarnya. Banyak. Tapi yang ini masalah yang saya banget bilang ke Bapak itu, ini kan saya kelas 3. Nah, terus kan pasti harusnya lanjut ke perguruan tinggi gitu-gitulah. Nah, ternyata kemarin-kemarin kayak sebulan atau 2 bulan yang lalu itu kakak saya bilang, Ara kamu nanti habis ini kita lanjut ke kedinasan ya, gitu kata papa. Jadi Terus kayak kamu menyetujuinya? ya awalnya sih enggak, awalnya karena kayak kedinasan, saya nggak tahu apa tentang kedinasan, saya emang nggak minat sama sekali ke kedinasan. Tapi papa bilang kamu ke kedinasan ya mungkin nanti habis kedinasan kamu ambil PNS gitu kata bapak. Jadi saya pasti kan nggak mau, tapi mereka tetap maksa saya buat masuk ke kedinasan gitu, sampai mereka tuh masukin saya ke bimbel gitu loh Pak. Bimbel khusus kedinasan gitu? Iya. Supaya saya tuh bisa, ya nggak tahu katanya ya, supaya nanti kalau ada tes gitu saya bisa masuk gitu katanya. Tapi kan ini kan udah semester 2 ya. Nah, terus kamu selama di bimbel gimana? Enjoy nggak? Ya enggak sih Pak, saya kalau di bimbel kan karena emang sebenarnya awal-awal itu karena nggak enak kan, karena udah dibayar orang tua segala macam, jadi saya hadir aja terus. Tapi Jalan aja terus saya diem aja, tapi saya nggak pernah benar-benar memperhatikan penjelasan guru gitu loh Pak. Sampai sekarang akhirnya saya itu suka nggak konsen, karena saya tiap saya di ruang kelas itu saya mikir, ini bukan yang saya mau, bukan yang saya ingin tuh, bukan ini gitu loh. Kayak saya tuh nggak mau terjebak duduk di sini dengerin penjelasan orang tuh, saya nggak mau gitu loh. Kadang-kadang saya juga beberapa kali tuh bolos kayak gini shopping sama teman-teman gitu. Berarti itu harusnya kamu les ini kali ini? Ini harusnya saya les ini beberapa jam lagi. Oh, beberapa jam lagi. Terus biasanya kalau di les itu kalau nggak dengerin ngapain kamu biasanya? Saya itu cuma buka buku, saya itu cuma mencatat apa yang di papan tulis, tapi saya tuh nggak paham dapetnya kayak gimana gitu, nggak paham. Jadi saya paling dengerin, ngobrol sama teman saya, atau nggak saya gambar-gambar. Terus kan kalau ada teater itu gimana nih terus Anda?
Kan pasti kan di bimbel pasti ada teriak-teriak. Terus kalau teriak-teriak itu kamu gimana? Saya coba ngerjain bisa saya aja sih, tapi setiap hasilnya tuh apa ya, ternyata hasilnya tuh nggak gitu banget, karena kan di tempat les saya itu semua yang terjadi itu kayak semua nilai-nilai itu kan dikabarin ke orang tua. Nah, orang tua saya tahu kalau ternyata nilai saya itu kurang, ya kurang bagus lah, paling 60-70-an. Kan orang tua saya emang sukanya kalau nilai saya itu bagus gitu loh Pak, 90 ya, Bagus 100 terus ya. gitu ya. Terus setelah orang tua kamu tahu nih ternyata nilai kamu di TOEIC itu tidak bagus atau tidak memuaskan, terus reaksi mereka kayak gimana? Wah, mereka kemarin itu waktu udah selesai TO itu mereka marah sih. Marah ya? Kayak kenapa kok udah bimbel nih, ini aja baru bimbel gitu loh, gimana nanti kalau tes PNS beneran, kayak di bimbel aja kamu nggak bisa jawab sebagus yang diharapkan, apalagi waktu PNS nanti. Apalagi pada waktu tes masuk sekolah kedinasan gitu. Itu yang semenjak kelas itu yang kepikiran banget tuh Pak. Makanya saya mau ngomong sama Bapak, tapi saya bingung mau ngapain gitu loh. Tapi kamu udah ada usaha belum sih buat ngomong sama bapak kamu? Atau sama ibu kamu itu mungkin yang terdekat? Belum ada. Belum, cuman kepikiran tapi nggak pernah kesampaian saya buat saya. Sampai. Terus jadi katanya kamu nggak passion nih jadi PNS atau nggak passion masuk ke pekerjaan tersebut lah kali tersebut. Nah, terus kalau boleh bapak tahu nih passion kamu tuh apa gitu? Saya sebenarnya passionnya di bidang fashion. Saya suka. Di bidang passion. Kenapa kamu suka di bidang passion? Gak apa, saya tuh suka aja melihat apa ya, pokoknya kayak ngeliat orang pakai baju bagus itu kayak oh aku bisa tuh bikin itu, kayaknya bagus deh kalau misalnya baju yang saya bikin itu bisa dipakai orang di runway lah, dipakai orang sehari-hari lah gitu. Jadi saya melihat oh bagus banget loh ternyata di bidang fashion itu. Jadi saya merasa kalau di bidang fashion itu saya bisa mengekspresikan diri saya bisa senang gitu loh kalau di bidang fashion gitu. Ya, kamu berarti mendapat kayak kepuasan, kesenangan gitu Ya. dari bidang fashion. Terus apakah kamu udah bilang sama orang tua kamu kalau misalnya kamu tuh suka di bidang fashion? Atau kamu masih ya sampai sekarang? Kamu tahu kenapa sih alasannya kenapa kamu bilang atau kenapa kamu ngomongin ke orang tua kamu tuh kayak kenapa? Ngomong ke orang tua saya soalnya ya, saya tuh merasa saya tuh udah terlalu jauh juga dulu Pak, karena udah sampai masukin bimbel, terus papa juga berharap banget masuk PNS. Jadi kadang saya tuh merasa takut aja ngomong sama mereka, kayak ya takut ngecewain mereka, tapi ya di lain sisi saya nggak mau tuh loh Pak, saya nggak mau hidup saya tuh diarahin orang tua saya terus. Saya maunya saya bisa mencapai apa yang emang saya mau sendiri, ya misalnya di bidang ini saya maunya di fashion gitu loh. Saya emang mau buat gitu loh Pak, lanjutin di bidang fashion, jadi bukan di kedinasan. Saya nggak mau gitu. Nah, dari pengalian masalah yang kita bahas tadi ya, kira-kira kamu terlintas pemikiran nggak kalau penyebab masalah kamu tuh seperti apa? Kamu tahu nggak penyebab? Masih belum terpikirkan, masih belum terjelaskan kan? Akan saya ini kalau bapak lihat ya sebenarnya yang kamu alami itu, masalah yang kamu alami itu sebenarnya itu adalah terkait dengan komunikasi. Kalau bapak lihat ya komunikasi, karena kenapa? Karena sebenarnya kan kamu punya keinginan, tapi kamu tuh udah terlanjur itu dimasukin orang tua kamu ke, maksudnya udah terlanjur liburan kalau orang-orang bilang gitu. Nah, di situ kamu nggak berani bilang karena kamu membebani orang tua kamu. Ditambah lagi orang tua kamu tuh maaf banget yang orang tua kamu tidak punya waktu buat kamu gitu kan. Nah, kira-kira dari apa yang bapak bilang tadi terkait dengan komunikasi, kira-kira kamu udah terlintas belum pikiran kalau misalnya apa sih yang mau kamu lakuin ke depannya itu ada nggak? Masih belum?
kalau misalnya dengan bapak ngomong gitu ya saya jadi mikir juga sih, ya kan emang maunya itu bisa bisa gerakin hidup saya sendiri gitu lah. Saya maunya di bidang fashion nih contohnya, tapi saya tuh nggak pernah mencoba buat ngomong gitu loh sama orang tua saya, cuma karena saya takut sama gengsi sih sebenarnya. Soalnya kayak saya mikir aja kan orang tua saya tuh lebih tua dari saya gitu loh. Kenapa mereka nggak coba untuk memahami saya, kenapa nggak coba buat ngertiin saya dulu gitu loh, kenapa harus saya ngikutin mereka. Jadi saya maunya mereka yang ngomong ke saya sih daripada saya ngomong ke mereka, tapi melihat gimana hal itu membawa saya sampai sekarang kayaknya nggak efektif sih Pak. Efektif ya. Tapi kan ya kalau misalnya kita interpretasi lagi, kalau misalnya kamu nggak ngomong, nah kira-kira kamu tahu nggak bakalan kedepannya bakalan kayak gimana tuh? Misalnya aja kalau misalnya kamu nggak berani ngomong sama orang tua kamu, nah kira-kira kedepannya kamu akan tetap ikut terus sama orang tua kamu dan kamu tetap terbebani dari itu atau terpaksa itu atau gimana? Bayanganmu aja kan? Ya tetap sih, saya pasti kalau nggak ngomong apa orang tua saya pasti ikut terus. Terus kan? Ya. Berarti kan ujungnya kan berarti tadi di komunikasi kayak kalau misalnya kamu nggak berani ngomong sekarang itu kan berarti kan sama aja kayak kamu tuh belum bisa menyampaikan apa sih tuh kesah kamu kayak oh pak bu sebenarnya tuh saya tuh nggak passion gitu loh di bidang ini, saya tuh sebenarnya tuh nggak mau di bidang ini, saya tuh passionnya di bidang ini gitu. Terus kan kamu bisa juga kayak misalnya ngasih kayak penjelasan ke mereka kayak alasan kenapa kok kamu bilang gitu. Sebenarnya intinya itu adalah terkait dengan di komunikasi. Nah dari yang bapak bilang tadi, kira-kira kamu sudah mulai terbayang belum mau ngapain sebelum bapak kasih penawaran lagi? Ini sih saya harus ngomong sih, benar kayak kata bapak saya masa nggak enak pun tetap harus ngomong, karena nanti kalau saya nggak ngomong saya pasti akhirnya ikut orang tua saya lagi gitu. Jadi mungkin saya emang harus komunikasiin sih ke mereka kalau emang saya mau capai apa yang saya mau. Ya benar. Terus saya suka tuh dengan apa yang kamu katakan tadi, apa yang mau kamu berikan. Tapi kira-kira dari selain ini kita kesampingan dulu nih yang ngomong sama orang tua, kira-kira kamu ada nggak yang dari kamu sendiri selain dari ngomong dari orang tua dan yang mungkin bisa disampaikan ke bapak, mungkin bisa menjadi solusi yang terbaik juga buat kamu? Saya tuh kepikiran gimana kalau saya tuh ikut aja gitu loh, siapa tahu kan emang PNS tuh bagus kan ya, tapi itu saya tetap mikir kayaknya lebih baik kalau nggak di PNS dulu Pak. Mungkin saya emang mau komunikasiin aja ke orang tua, tapi emang nggak pernah kesampaian kan saya takut ngomong gitu. Takut ngomong gitu. Lanjut lagi Pak. Nah Arel dari Thank you. Nah, Arel dari beberapa pilihan tadi tuh yang telah kita bahas tadi, kira-kira kamu yang bisa kamu lakukan yang mana? Opsi yang mana? Atau pilihan yang mana? Sepertinya sih kalau misalnya milih, mungkin saya bakal tetap milih yang komunikasi sama orang tua saya sih. Soalnya kalau saya ikut-ikut aja, saya takutnya nanti malah saya yang nggak senang di PNS gitu. Berarti kamu tetap milih tetap apa ya? Ya mau yang komunikasi aja. Tapi kok dari bapak lihat ini ekspresi kamu kayak masih bimbang gitu ya? Kenapa kok bimbang? Soalnya misal ya Pak, saya emang benar ini komunikasi. Nah, saya bingung itu komunikasinya mau gimana. Saya kan orang tua saya kan sibuk, terus nggak punya waktu, jadi saya bingung ngomongnya gimana gitu loh. Cukup itu ya Raya, cukup sulit ya. Saya bingung Pak, makanya saya nggak tahu gimana caranya. Takutnya kalau yang bapak takutin itu takutnya nanti kalau misalnya kamu tetap menjalani apa yang
kamu opsi yang kamu pilih tadi itu takutnya malah kamu tuh kayak gimana tadi nggak sesuai gitu loh, nggak sesuai ekspektasi yang kamu hadapi di opsi yang awal gitu loh. Mesti kan kalau dalam pembuatan perencanaan gitu kan pasti kan ada ekspektasi kan, kayak oh aku mau kalau habis ngomong dari orang tua kayak gini kayak gini kayak gini. Nah, takutnya nanti kalau kamu udah ada waktu nih orang tua kamu ternyata kamu bingung mau ngomongnya kayak gimana gitu. Nah, yang bapak takutin itu kalau kamu terpaksa gitu loh. Nah, sebenarnya ini bapak punya opsi nih. Opsi ini cukup bisa kamu lakukan sih sebenarnya. Nah, opsinya kan maaf ya tadi kan bapaknya Ariel, bapak sama ibunya Ariel kan tadi kan nggak ada waktu kan. Nah, Ariel bisa aja kok misalnya Ariel pakai HP itu komunikasi lewat WhatsApp atau lewat, kalau lebih intensif lagi sih lewat telepon sih, minta waktu buat orang tua lewat chat misalnya, mah boleh nggak minta waktu sebentar Ariel ngomong. Itu tuh bisa banget kok dari opsi yang bapak kasih tadi gitu. Nah, kira-kira nih kan kita tadi udah nemu nih 3 opsi tadi. Yang pertama tadi ya Ariel yang kasih tadi, kalau Ariel tetap kekeh ngomong sama orang tua secara face to face, secara tatap muka gitu kan. Nah, terus yang kedua tadi Ariel bilang kalau misalnya Ariel ya udahlah jalanin aja gitu kan, udah terlanjur gitu. Terus opsi yang ketiga tadi bapak kasih pilihan itu biar kamu nggak terlalu bimbang, soalnya kamu kayak ekspresinya kayak gitu. Aku takut kok. Saya saja kalau ngomong itu ngomongin ini pasti pahit, saya tahu pasti pahit sih Pak. Makanya saya bingung kalau mau ngomong secara langsung nanti pahit, kalau saya nggak ngomong nanti saya yang nggak senang. Tapi ya kayaknya opsi dari bapak juga bisa sih Pak, lewat chat dulu gitu mungkin ya Pak. Lewat chat. Kalau misalnya kamu belum berani lewat chat aja nggak apa-apa. Aku mau ngomong lewat chat pendek-pendek singkat-singkat aja nggak apa-apa. Kamu nggak perlu langsung ngomong intinya Pak saya mau jadi ini, mau jadi, nggak perlu kayak ngomong santai aja kayak ngomong biasa gitu. Jalin komunikasi terlebih dalam chat itu menurut bapak itu hal yang mudah lah bisa untuk kamu lakuin gitu loh. Nah, kira-kira dari opsi-opsi yang kasih bapak tadi nih, udah bapak kasih tambahan pilihan kan tadi. Nah, opsi mana nih yang kira-kira fit lah atau sesuai lah sama kamu yang bisa kamu lakuin? Saya ngikutin opsi dari bapak sih Pak, yang hubungin pelan-pelan dulu, soalnya kan emang karena saya sama orang tua kan juga komunikasinya kan emang agak kurang. Mungkin saya bisa bangun dulu komunikasinya tapi lewat chat aja dulu, soalnya kan sebenarnya saya juga kalau bisa langsung itu takut sih ngomong langsung, jadi mungkin lewat chat saya lebih bisa deh, kayak saya tuh lebih pintar kata-kata daripada ngomong langsung gitu. Berarti kamu udah mulai nemu ya opsi yang bakal kamu lakuin. Ya. Nah, kira-kira dari opsi yang udah kamu lakuin itu atau opsi yang udah kamu pilih itu tadi, kira-kira mulai kapan nih bisa kamu lakuin opsi tersebut? Waduh. Jangan bulan depan. Itu terlalu lama Ariel. Ini kan kamu juga udah, kalau menengah juga kan, kamu kan udah kelas 3 semester 2 juga. Takutnya nanti malah semakin susah takutnya. Kalau bapak lebih pilih itu mungkin kamu bisa lebih pilih mulai mungkin lusa kalau kamu masih belum bisa juga minggu depan juga bisa. Karena kalau menurut bapak ya kalau menurut pandangan bapak itu kalau misalnya kalau kamu nggak segera kamu bicarakan, takutnya nanti kamu menyelamnya udah terlalu dalam gitu loh. Kalau di interpretasi itu kamu kayak itu loh, kayak benda kayak tenggelam gitu. Nah, kalau misalnya kamu nggak ngomong ya itu benda itu semakin tenggelam kayak gitu kalau mau diinterpretasiin kayak gitu. Kira-kira mulai kapan nih? Saya ya mungkin ngumpulin keberanian deh sampai lusa, mungkin saya lusa mau coba chat papa dulu, soalnya papa kan yang paling kekeh, jadi saya coba chat papa dulu. Tapi sebenarnya juga kamu juga harus siapin hati dulu ya, terus siapin kayak kata-kata. Siapin kayak apa yang mau kamu omongin gitu. Karena kamu kayak bapak bilang tadi, kamu gak harus langsung ngomong ke intinya, gak harus kok, kamu bisa jadi dulu komunikasi gitu. Itu kan bisa kamu lakukan di sela-sela itu ya sekolahmu, atau enggak di sela-sela kamu aktivitas, itu kan bisa juga kan kayak gitu. Nah,
mungkin dari pembahasan tadi ini kira-kira ada nggak sih evaluasi yang kamu dapatkan? Kan ini kita belum evaluasi nih. Ya benar Kak, semakin saya ngomong saya semakin sadar oh emang nih cara supaya saya bisa dapat apa yang saya mau tuh saya ngomong gitu. Saya nggak, bukannya lari, bukannya takut, bukannya gengsi, tapi ya emang menghadapi langsung gitu loh Pak. Saya emang harus komunikasi sama putra saya. Kok kamu kayak kelihatan bimbang gitu, kenapa? Soalnya tetap Pak, saya itu walaupun Masih takut gitu? ya, tahu mau ngapain tetap takut gitu loh. Nggak apa-apa, disiapin dulu hatinya, disiapin dulu pikirannya. Kalau bisa berdoa dulu juga nggak apa-apa. Jangan takut, jangan takut. Kalau bisa juga jangan bulan depan juga gitu loh. Takutnya nanti kan kelamaan, nanti bulan depan nggak tahu kan kalau ada ujian apa gitu kan. Terus kalau misalnya yang bimbel itu kira-kira kamu tahu nggak solusinya atau alternatifnya tahu nggak? Untuk bimbel ya mungkin karena kan bimbelnya cuma hari ini kan hari Sabtu kan. Sedangkan minggu itu libur, jadi juga nggak ada. Bimbelnya cuma hari Rabu sama Sabtu. Nah mungkin karena hari Rabu kan saya bakal ngomongnya sebelum Rabu aja, jadi kayak Selasa aja saya ngomongnya. Jadi mungkin kalau saya omonginnya sebelum saya bimbel mungkin saya nggak harus masuk bimbel lagi gitu loh. Tapi ya kalau emang gimana mungkin saya skip bimbel gitu. Ya bisa. Baik. Nah terus kan tadi kita udah bahas nih beberapa hal yang sudah kita bahas terkait masalah kamu kan, ya kan. Nah kira-kira dari beberapa pembahasan itu bisa nggak kamu kasih rangkuman ke bapak? Singkat aja nggak apa-apa, nggak perlu panjang-panjang. Oke, jadi kalau dari awal tadi kan saya emang masalahnya karena orang tua tuh terlalu memaksa saya dan bukan apa yang mereka mau. Nah, terus kadang hal itu tuh membuat saya tuh nggak senang. Padahal saya maunya hal lain, tapi karena orang tua saya itu terlalu memaksa, saya sampai-sampai nggak bisa mendapatkan apa yang saya inginkan. Terus saya juga sadar, saya tuh walaupun sadar saya itu maunya apa, tapi saya tuh nggak pernah melakukan hal yang mendukung keinginan saya gitu loh. Saya kan maunya didengarkan dan maunya dikasih waktu, maunya bisa sendiri, tapi saya tuh nggak coba untuk mengkomunikasikan hal itu ke orang tua saya. Kalau saya itu maunya ini, saya tuh maunya itu, nggak pernah gitu loh. Itu jadi saya ya mulai kedepannya saya berencana untuk ngomong aja apa yang saya mau gitu. Jadi saya nggak selalu ngikutin orang tua. Mungkin nanti juga tetap ada bakal kelahi-kelahi lah sama orang tua karena nggak ngikutin apa yang mereka mau, tapi seenggaknya saya bakal lebih senang dengan apa yang saya pilih, dengan apa yang saya mau. Bagus banget. Ya nggak rangkumannya kamu kasih tuh kan benar apa yang kamu katakan itu benar banget. Bapak setuju dengan hal itu. Tapi ya bapak bilang kali ya, kalau misalnya itu kamu nggak harus kesusu juga kok, nggak perlu buru-buru juga untuk ngomongnya gitu. Ini kan juga untuk masa depan kamu juga, terkait dengan karir yang akan kamu ambil di masa depan kan. Nah terus nih kalau misalnya bapak boleh bahas terkait karir kamu, kan tadi katanya kamu mau passionnya tuh di bidang fashion, ya kan? Nah itu fashionnya di bidang apa? Kan fashion banyak tuh, ada model, terus ada yang jadi fotografer juga ada, terus ada yang jadi desainer gitu, terus ada yang bisnis juga kan, ada juga tuh bisnis yang model-model kayak gitu kan, Ivan Gunawan gitu kan. Nah itu tuh kamu sukanya tuh di mana gitu? Saya mau desainer yang gambar-gambar baju. Saya mau Yang gambar-gambar baju. ya, desain baju pokoknya. Terus saya bikin bajunya gitu. Kayak saya tuh udah melihat juga Pak, kayak sekolah apa yang bagus buat orang yang mau ke bidang fashion tuh saya sudah dapat mau kemana. Kayak gitu. Berarti kamu udah tahu kalau misalnya cadanganmu itu kalau misalnya nggak masuk jadi ya tadi kayak yang tadi, kalau misalnya kamu nggak mau jadi PNS itu, kamu udah tahu sekolah yang kamu pilih sana itu apa, tahu? Udah Tahu. Kali sama ini loh. Terus kamu udah kasih belum itu gambarannya ke bapak kamu sebagai bukti? mungkin ini Pak, waktu saya ngomongin nanti hari Selasa itu saya bakal ngomong langsung kayak saya maunya ini, saya udah mencoba cari cara dan cari hal-hal apa aja yang bisa mendukung keinginan saya di bidang fashion gitu. Mungkin dengan begitu orang saya bisa dengerin saya.
ya itu bisa juga sih kayak gitu. Kalau itu juga bisa jadi bukti kalau misalnya ini lupa aku tuh sukanya itu di bidang ini, itu nggak mau kalau jadi PNS. Nah itu kamu kasih alasan juga kayak tadi bapak bilang kan, kenapa sih kamu nggak suka di bidang PNS, kenapa kamu nggak suka PNS, kenapa kamu lebih suka di bidang fashion gitu. Nah terus bapak mau tanya nih, kamu bener-beneran udah punya itu belum, kayak mencari itu terkait dengan PNS, siapa atau PNS juga sesuatu pekerjaan yang nyaman juga, karena kan nggak semua PNS kan juga berat, ada kayak yang di bidang pariwisata misalnya kayak gitu kan, itu kan juga jalan-jalan kan kayak gitu. Nah itu udah kamu cari-cari belum, takutnya nanti kamu belum tahu kelemahan dari PNS, kelemahan atau kekurangan dari PNS. PNS sih belum sih Pak, saya nggak mencari yang sampai detail banget, soalnya karena emang saya nggak minat aja gitu di PNS, jadi saya nggak pernah mencoba untuk cari tahu gitu. Nah terus gimana kalau misalnya nah terus kalau misalnya bapak kamu tanya, nah kalau PNS kan enak, positifnya kayak gini kayak gini kayak gini, nah terus kamu kontennya kayak gimana kalau misalnya kamu nggak tahu kelemahan dari PNS itu? Ya kan? Ya, tapi ya karena saya ini nggak minat aja sih Pak di PNS, kayak kita emang maunya di fashion, saya inginnya di fashion, emang merasa bakal lebih senang di fashion karena di situ saya bisa menyesuaikan diri gitu. Bapak juga nggak mau memaksakan gitu loh, itu kan juga pilihan kamu kan kayak gitu. Nah kita kayaknya udah nggak kerasa nih dari ini udah jam berapa ini ya, udah lama juga ya ini kita konseling ya. Jadi bapak di sini mau merangkum sedikit ya dari apa yang kita bahas tadi. Jadi tadi Ariel habis shopping tadi pulang ke bapak, tadi datang ke bapak, katanya Ariel punya masalah terkait dengan orang tua. Nah ternyata setelah digali-gali tadi, ternyata inti masalahnya itu sama dengan orang tua itu karena komunikasi, ya, gitu kan, komunikasi. Nah komunikasinya kenapa? Karena karena si Ariel juga itu anak tunggal, terus orang tua Ariel juga maaf ya jarang pulang ke rumah juga, pulangnya malam-malam terus, jadi tidak ada waktu untuk berbicara, untuk bercengkrama. Ariel juga katanya kesepian, ya kan, tidak mendapatkan perhatian gitu kan. Terus dengan mengisi kesepian tadi, Ariel katanya bilang shopping, ya, terus nonton bioskop, terus sama tadi olahraga, badminton, sama teman-teman. Itu bagus juga, nggak mau kalau misalnya itu masih kegiatan positif ya bagus-bagus aja sih, dilakukan apa aja gitu. Terus ternyata dari masalah tadi yang komunikasi tadi, ternyata Ariel juga punya masalah lain yang Ariel masih pendam. Itu tadi apa tadi yang karir tadi kan, yang terkait dengan masalah karir tadi, katanya Ariel itu maunya tuh passionnya di bidang fashion, tapi Ariel itu dia terjebur ke kedinasan gitu, mau dimasukin di PNS sama orang tuanya Ariel gitu kan. Nah terus setelah dibahas-bahas tadi, ternyata itu intinya itu adalah terkait dengan komunikasi, ya kan. Nah tadi Ariel juga sempat bimbang kayak misalnya, aku mau nggak ya, berani nggak ya mau ngomong ke orang tua, terus orang tua tuh responnya tuh kayak gimana, masih bimbang kayak gitu kan. Soalnya yang bapaknya tadi Ariel masih terlihat bimbang di fase sebelum kita tadi ini akhir ini kayak gitu, masih apakah aku bisa ya ngomong sama orang tua, apakah orang tua tuh masih punya waktu nggak ya sama aku ya gitu kan. Tadi Ariel bilang Ariel yang tergambar dengan ekspresi Ariel kayak gitu. Nah, terus tadi Ariel juga ngasih opsi nih buat mengatasi masalah Ariel tadi. Opsi yang pertama tadi Ariel bilang apa tadi? Komunikasiin dulu komunikasi dulu ke orang tua. Terus yang kedua tadi tetap maksain kan ya, ke NS, ikut-ikut aja. nah terus tadi yang bapak bilang tadi Ariel kan bimbang, makanya bapak kasih opsi pilihan ketiga biar Ariel bisa dapat sesuatu lah yang mungkin bisa Ariel lakukan dalam waktu dekat, dan ternyata itu adalah ngomong lewat media komunikasi kayak misalnya chat atau enggak telepon. Nah, ternyata tadi Ariel, bapak nggak duga ternyata Ariel bilangnya bisa lakuinnya tuh di bulan depan. Di bulan depan. Oh takut. Ya bulan depan aja kayak biar saya siap gitu loh ngomongnya. Tapi kalau misalnya Ariel ngechat, Ariel nelpon itu apakah direspon juga sama orang tua atau gimana, atau lama atau Respon mereka kalau chat itu tetap respon? Ya udah nggak apa-apa kalau respon gitu. Terus ternyata Ariel tadi pilih yang pilihan ketiga kan? Ya. Ya itu tadi. Terus Ariel juga bilang kalau misalnya
Arya tuh udah tahu nih Arya tuh mau masuk mana, fashionnya tuh bidang apa, ya kan. Terus sekolah yang dipilih juga tahu apa, emang sekolahnya apa mau dipilih Di Esmod di Jakarta. nggak bisa dipilih apa sih, nggak bisa tunjuk aja karena misalnya mau bimbingan karir. Bagus kok pilihan kamu tuh, bapak dukung kok. Terus tadi juga bapak lupa jadi apa ya yang terakhir itu, kayaknya udah ya itu aja ya. Saya udah dapat mau ngapain habis ini. Udah tahu kan. Nah, oh iya sama itu tadi bapak lupa terkait dengan kelebihan dan kekurangan. Nah bapak bukan saranin sih, bapak lebih ya lebih kayak menyarankan kamu tuh kalau misalnya kamu cari dulu nih kelebihan dan kekurangan dari dua pekerjaan ini apa, kayak gitu. Ini sebagai pemberian informasi aja ya, bukan kan bapak nyaranin ya. Nah kalau misalnya kelebihan dari kekurangan dari PNS itu apa aja, gitu. Nah terus kalau misalnya yang fashion itu di bidang fashion mau jadi desainer itu apa kelebihan kekurangannya, cari nanti kalau pada saat Ara ngomong sama Anggara, Ara tuh tahu bagaimana cara, bukan ngontek sih, kayak kasih tahu mereka gitu. Oh ini loh Pak, positifnya jadi desainer tuh kayak ini loh Pak, kayak gitu. Itu sih rangkuman agak panjang banget ya. Maaf tadi agak lupa tadi bapak rangkuman yang terakhir tadi. Terus habis ini Ara mau kemana? Mau les kah? Tadi katanya mau les. Ya saya Jadi les gak? jadi Pak les tangguh. Nganggur. Soalnya saya juga sepi kalau di rumah, jadi kayaknya mungkin Tetap les. Berarti habis ini mau les. Bagus. Tadi bapak tanya tadi kamu mau lakuinnya apa jadinya? Ya lusa aja Pak. Lusa bulan. Selesai. Bimbang, kamu bimbang. Selasa atau lusa? Selasa. Terus kalau sosial bapak mau tanya kalau terkait dengan bahasa-bahasa aja sih. Kalau akademik kamu kayak gimana? Bagus nggak? Bagus, beneran. Ya, yang bagus banget, tapi ya bisa kok buat ngikutin. Itu kalau bapak mau tanya itu kalau yang di emoji itu maksudnya gimana, dia juga sama kayak jalur kayak di SNM, SBMPTN gitu atau beda, atau dia ada jalur sendiri gitu? Kalau biasa kan swasta, jadi ya maksudnya sendiri kan, organisasi bisa nilai bisa. Nggak nyoba di luar negeri? Kuliah di luar negeri kan fashion bagus kayak di Prancis gitu kan, bagus. Gambar atau enggak itu kayak jurusan lain, kalau misalnya kalau nggak desainer mungkin kayak apa ya, desain itu apa namanya, komunikasi, iya itu kan bisa itu. Mau fashion aja sih kayaknya, biar lebih menjurus aja gitu ke fashion. Saya mau jadi desainer apa sih? Terus bapak bingung ini mau ngawain apa lagi? mungkin tadi sih Pak yang sudah saya pakai sama Bapak itu, karena saya bingung aja mau ngomong ke orang tua tuh gimana, saya maunya apa gitu. Tapi karena sudah ngomong sama Bapak, jadi saya bisa dapat gitu loh, kayak oh yaudah berarti emang yang paling benar-benar dilakuin itu komunikasi ke orang tua gitu. Jadi mungkin dari sini saya langsung komunikasi ke orang tua aja sih. Jangan hari ini. Ya bisa saya fit diri dulu ya. Kalau misalnya lu sangat bisa ya selesai. Tapi ya jangan bulan depan kayak Ya gitu. oke. Bagus kok Ran, bagus. Tapi kamu emang gak ada cadangan selain jadi desainer gitu? Nah, saya emang mantap mau di desainer gitu. Mau jadi desainer? Kayaknya itu aja sih Pak, sebenarnya mau saya ngomongin sama Itu Bapak. aja. Ya, Nggak ada lagi. ya udah biar sebenarnya soalnya itu sih yang paling mengganggu saya akhir-akhir ini. Gitu aja. Makasih ya Pak atas bantuannya Bapak. Sama hati-hati di jalan ya. Iya, saya harus berangkat nih kayaknya. Oh, iya hati-hati. Ya, Naik apa? Naik motor, mobil, dijemput? dianterin. Oh diantarin. Ya. Hati-hati. Terima kasih banyak, Pak. Yo, sama-sama. Dadah. Yuk.